Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadli. Hari ini saya ingin berbagi sebuah tips bagaimana cara penanaman cangkokan jambu kristal di dalam polybag supaya tidak mati. Nah, pada contoh yang ada di sini ada dua contoh yang di depan kita ini. Yang pertama ini, nah ini mati total ya teman-teman ya. Nah, dan yang kedua ini hidup. Nah, dan sudah tumbuh tunas-tunas baru. Jadi apa penyebabnya dan bagaimana cara menghindari agar tanaman jambu kristal, khususnya bibit cangkokan yang kita tanam, itu tidak mati? Simak terus dalam video ini. Oke, ini adalah jambu kristal yang saya miliki dan ada dua cangkokan di sini. Yang pertama di sini satu, yang kedua ada di sini. Nah, jadi jarak jauh saja sudah kelihatan ada akar ya teman-teman ya. Nah, jadi saya ingin berbagi kenapa tanaman jambu kristal kita saat kita lakukan turun cangkok atau panen cangkokan ini, kemudian kita tanam, lalu pertumbuhannya tidak berkembang, malah bisa mati ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah tips sangat sederhana sekali supaya teman-teman tidak melakukan hal yang demikian dan tanaman jambu kristalnya bisa tumbuh dengan baik dan subur. Dari pengalaman yang saya dapati, ada dua kemungkinan penyebab dari tanaman jambu kristal kita yang kita tanam di dalam sebuah polybag kecil atau kita tanam di dalam pot lainnya. Ketika setelah turun cangkok seperti ini, itu mengalami kematian. Ada dua kemungkinan dari penyebab tersebut. Oke, yang pertama itu adalah dari cangkokan. Nah, dari pencangkokan kita akan tunggu akar yang keluar dari cangkokan ini ya. Nah, seperti ini yang kita tunggu adalah akar yang coklat seperti ini. Nah, tanda-tanda untuk bisa kita melakukan pemanenan ini itu dilihat dari kondisi akar yang sudah banyak. Nah, di sini akar yang masih putih, nah itu menandakan bahwa tanaman jambu kristal kita masih belum siap untuk kita lakukan pemangkasan atau proses turun cangkok. Nah, di sini sudah terlihat warna coklat sudah banyak ya. Meskipun ada satu seperti ini, itu tidak masalah. Nah, berbeda dengan cangkokan saya yang satu ini. Nah, ini akarnya masih muda. Jadi untuk proses turun cangkok, kita tunggu dulu sampai akarnya benar-benar kuning atau berwarna coklat. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini ada akar putih ya, di sini masih ada warna putih. Nah, di sini juga masih putih dan hanya ada satu yang berwarna coklat. Nah, ini kita tunggu saja dulu sampai beberapa hari ya, sampai berwarna coklat. Nah, seperti yang ada di sini yang satunya, yang ini. Nah, ini sudah berubah mendominasi warna coklat ya, meskipun di bawahnya ada beberapa, satu, sini ada putih dan di sini ada dua, dan ini sudah menjadi akar yang besar. Nah, ini yang sudah bisa kita lakukan pemanenan atau kita lakukan turun cangkok. Penyebab yang kedua adalah dari media tanam itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa pada sebelah kiri ini sudah hidup dan sudah mengeluarkan tunas-tunas baru. Dan yang sementara di sini adalah mati ya teman-teman ya, seperti ini, tidak ada kehidupan lagi. Nah, jadi di sini ada perbedaan dari media tanam yang saya gunakan. Nah, sebelumnya saya sudah membuat bagaimana cara penanaman tanaman jambu kristal setelah turun cangkok seperti pada video yang ini. Nah, jadi saya ingin jelaskan dari kedua ini memiliki perbedaan dari media tanam atau pengolahan dari media tanam. Yang pertama yang sebelah kanan ini adalah menggunakan full dari media pupuk kandang, dan yang kedua yang ada di sini sebelah kiri ini adalah menggunakan perbandingan antara pupuk kandang dan tanah humus ya. Nah, jadi kenapa demikian? Bukan berarti pupuk kandang ini tidak baik, karena sifatnya yang masih panas atau terlalu banyak istilahnya nutrisi, atau juga teman-teman membeli pupuk kandang yang masih fermentasinya masih belum selesai, atau istilahnya pupuk kandang masih belum matang secara menyeluruh. Nah, jadi saran saya kita melakukan penanaman dengan menggunakan media yang netral. Meskipun teman-teman ingin menambahkan pupuk kandang, alangkah lebih baiknya dicampurkan dulu dengan media tanam yang lainnya.
Jadi untuk menggunakan media pupuk kandang itu dicampurkan dulu dengan media tanam yang lainnya seperti tanah bakar atau ditambah dengan sekam, juga bisa ditambahkan dengan tanah pekarangan yang ada di depan rumah kita atau di sekitar rumah kita. Selain akar yang masih muda, kemudian menggunakan pupuk kandang yang bersifat banyak atau full 100% pupuk kandang itu mengakibatkan yang namanya kebusukan pada akar tanaman ataupun bibit jambu kristal kita, sehingga menimbulkan yang namanya stagnan atau mengakibatkan kematian pada bibit yang kita tanam. Nah, jadi itu tadi tipsnya bagaimana cara memilih bibit jambu kristal atau pencangkokan jambu kristal yang siap turun cangkok. Contohnya seperti yang ada di sini ya teman-teman ya, yang sudah berwarna coklat seperti ini. Jadi ini sudah siap untuk kita panen dan kita tanam ke dalam media polybag seperti ini ya. Nah, jadi hindari akar-akar yang masih agak putih seperti ini, yang masih muda. Nah, supaya tanaman jambu kristalnya bisa tumbuh dengan baik. Dan yang kedua tadi yang kita bahas adalah tentang media tanam itu sendiri. Jadi kita gunakan media tanam dengan perbandingan antara penggunaan pupuk kandang dan menggunakan jenis tanah lainnya seperti tanah bakar ataupun tanah humus. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya tentang bagaimana saat kita memanen ataupun waktu pemanenan cangkokan jambu kristal ataupun cangkokan bibit jambu kristal hingga sampai penanaman pada polybag seperti ini agar bisa tumbuh dengan baik dan maksimal. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara klik like pada video ini dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk terus support channel ini dengan cara klik tombol subscribe seperti ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru ketika saya upload video terbaru. Saya Nur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.